Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa, warga di Kabupaten Lombok Barat, Gelakan, Fogging, dan PSN menyusul meningkatnya kasus demam berdarah. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan unsur masyarakat melakukan fogging di masing-masing desa. Fogging dilakukan berdasarkan surveillance dari Dinas Kesehatan Lombok Barat dengan sasaran beberapa desa yang memang menjadi potensi tinggi terjangkit DBD sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit DBD. Seperti di Desa Badrai Narmada, warga setempat setiap hari Jumat melakukan PSN dan fogging. Fogging hari ini memang sudah ada jentik-jentik nyamuk atau ada kasus DB atau apa? Belum ada sih kasus yang ada di Dusun Mudain Barat atau Mudain Timur, ini belum ada. Tapi kita ini mencegah. Oh berarti, tapi sudah PSN Pak Kadis? Sudah kemarin. Oh, berapa hari PSN? PSN-nya 1 hari full kemarin. Oh, makanya sekarang di fogging. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat menegaskan proses penanganan penyakit menular DBD dan cikungunya di bawah pengawasan Dinas Kesehatan dan Puskesmas hingga adanya survei jentik terlebih dahulu. Segala kemungkinan itu pasti ada. Yang ditemukan Surveillance-nya yang untuk akumulasinya berapa Pak? Sementara kalau untuk akumulasi sampai saat ini belum nambah banyak ya. Angkanya dari bulan yang kemarin. Angka Hingga saat ini puluhan warga Lombok Barat terjangkit DBD, sementara ratusan kepala keluarga di Desa Peteluan Indah, Lingsar telah terdampak cikungunya masih dalam penanganan Dinas Kesehatan setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, warga terdampak dari bencana longsor dievakuasi TNI bersama BNPB dan kegiatan mitigasi bencana ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Lombok Tengah. Sejumlah jajaran TNI mengevakuasi warga yang terkena dampak dari bencana longsor. Selanjutnya korban dibawa menggunakan armada untuk ditangani dan kegiatan ini bagian dari simulasi mitigasi bencana dari Korem 162 Wirabakti. Simulasi mitigasi bencana yang digelar Satuan Korem 162 Wirabakti ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana terutama di Lombok Tengah. Selain itu, mitigasi bencana ini juga melibatkan sejumlah desa yang berada di Lombok Tengah, terutama desa-desa yang berada di wilayah wisata seperti di Lombok Tengah bagian selatan. Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel Infanteri Sudarwo Aris Nur Cahyo menjelaskan mitigasi ini sebagai bentuk latihan dalam menghadapi bencana sehingga ketika ada bencana semua petugas telah siap dan terlatih, terlebih dalam menghadapi bencana gempa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Latihan yang kita tunjuk tempatnya di Lombok Tengah, nantinya juga di Lombok Tengah bagian selatan yang rawan apabila terjadi gempa yang disusul nanti peringatan BMKG. BMKG juga kita ikutkan. Setiap pelatihan bencana alam selalu BMKG kita ikut sertakan. Kenapa? Informasi dari BMKG itulah yang sebagai kita ngambil langkah-langkah. Selain mitigasi bencana yang melibatkan warga desa, sebelumnya mitigasi juga dilaksanakan saat event World Superbike beberapa waktu lalu. Mitigasi ini sebagai antisipasi pengurangan resiko korban. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Perindustrian NTB merasa terusik dengan maraknya kain tenun bordiran dari luar daerah memakai label Lombok diperjualbelikan di Nusa Tenggara Barat. Di tengah Provinsi NTB menggalakkan mempertahankan kearifan lokal, pengguna kain tenun lokal masih marak ditemukan tenun bordiran dari luar daerah memakai label NTB dengan memakai stempel khas Lombok. Menurut Dinas Perindustrian NTB menjelaskan, maraknya kain tenun borderan dari luar daerah yang memakai label NTB menjadi petaka bagi pengrajin karena harga jualnya lebih murah dan warga masyarakat dihimbau lebih selektif untuk memilih produk yang dibeli. Yang pasti sih kan di drop dari luar, yang menjual kan masyarakat kita juga, sehingga kita menghimbau saja pembeli yang cerdas ya belilah tenun asli NTB, dan yang penjual kita berharap tidak melabelkan label Lombok pada tenunan yang bukan tenun NTB. Meminimalisir beredarnya kain tenun dari luar daerah yang memakai label NTB akan terus melakukan pemantauan agar tidak mematikan usaha dari perajin lokal.
Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.